Guys, ini beli baru resmi, segel kok sudah rusak ya. Cara pasangnya seperti ini sampai bunyi klak. Oke, kita hidupkan. Loh, kok ndak hidup ya? Halo teman-teman, balik lagi di channel Adio Official, tutorial unboxing dan review. Kali ini saya fokus di unboxing dan review ya. Cuma nanti videonya part-part biar style dan juga review secara sama. Hari ini spesial banget karena saya akan unboxing Sony ZV-E10 dan ini akan menjadi senjata baru untuk upgrade konten kita. Ini saya beli baru, harganya sekitar 8.400.000, sudah garansi resmi selama 2 tahun. Dan saya beli lensanya juga, ini lensa Sigma E16mm, dan juga saya beli memory card SanDisk 128GB, ini dari SanDisk Official ya, harganya 500.000-an. Apakah ini kombinasi worth it untuk kalian investasi upgrade kualitas konten di tahun ini? Mari kita akan unboxing satu-satu, buat tutorial video cara penggunaannya, kita lihat hasilnya. Let's go unboxing. Nah, di meja saya hari ini akhirnya ada sebuah kotak yang sudah lama banget saya incar. Yap, ini adalah Sony ZV-E10, kamera sejuta umat para pembuat konten. Hari ini kita bakal unboxing santai, cerita-cerita, sekalian nanti kita pasangkan sama lensa legendaris dari Prime Lens Sigma 16mm f1.4. Mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa kok belinya Sony ZV-E10? Kan sekarang sudah banyak kamera baru. Jujur, setelah saya riset dan bandingin sana-sini, untuk kebutuhan bikin konten, unboxing, dan storytelling, kamera APS-C ini masih memegang tahta value for money terbaik. Desainnya ringkas, layarnya sudah flip out, dan ekosistem lensanya juga luas banget. Oh ya, yang saya beli ini versi body only ya, alias cuma badannya saja, karena lensanya saya beli terpisah, dan tebak saya belinya baru grace atau segel resmi. Ini bagian paling menarik yang mau saya bagikan ke kalian. Harga normal Sony ZV-E10 body only ini di pasaran itu sekitar Rp9.400.000 ya. Tapi saya berhasil bawa pulang kamera ini dengan harga cuma Rp8.400.000. Iya, hemat 1 juta bersih. Bagaimana triknya dan gimana caranya? Hehe. Triknya adalah pertama, taktik sabar dan memanfaatkan fitur receh yang powerful. Pertama, saya sengaja nunggu momen double dead sale. Pas banget kemarin saya check out di tanggal 5 bulan 5 atau 5.5 sale. Atau kalian juga bisa manfaatin payday sale pas orang-orang gajian. Di momen itu voucher toko dan marketplace lagi tumpah-tumpah. Trik 2 yang jarang orang perhatikan sebelum check out, saya pikir daftar dulu jadi member Shopee VIP atau fitur premium marketplace sejenis. Modal hanya ya 9.000 sampai 14.000 per bulan, cukup daftar 1 kali aja. Tapi setelah daftar, boom, saya dapat akses ke voucher diskon eksklusif yang potongannya gede banget. Dari total 9.000, kembalinya potongan itu 1 juta. Worth it banget kan? Jadi buat kalian yang mau upgrade gear, jangan asal check out ya. Terapin trik ini supaya sisa uangnya bisa dialokasikan ke aksesoris lain. Sambil lalu kita back to unboxing. Banyak teman-teman yang nanya pastinya, ini kenapa kok segelnya rusak ya? Saya sudah searching sana-sini semua produk mirrorless yang dijual oleh Sony yang notabene resmi itu memang dijual secara komplit, yaitu body dan lensa, yaitu lensa kit. Nah, kenapa ini segelnya rusak atau sudah dibuka? Karena ini memang diambil dulu lensa kitnya dan dijual terpisah, yaitu versi body only. Kenapa?
segelnya sudah dibuka. Apa aja yang kita dapat dalam box ZV-E10 ini? Yang pertama tentu ada kartu garansi yang kita blur barusan ya, itu resmi dari Sony Indonesia. Ini penting banget ya teman-teman. Pastikan kamera kalian bergaransi resmi biar aman kalau ada apa-apa. Untuk cara klaim, daftarkan garansi resminya hingga garansi tambahan selama 2 tahun. Saya buatkan tutorial tambahan, silahkan klik di link deskripsi atau di pojok kanan atas untuk daftarin di website resminya Sony. Selanjutnya ada manual book atau buku panduan yang ada beberapa dan lumayan tebal. Terus kita singkirkan dulu. Ini tersedia dalam beberapa bahasa, boleh teman-teman baca atau boleh juga di skip dulu. Selanjutnya di kompartemen sebelah kanan ini ada kabel USB to C, ini untuk charging, dapat strap juga originalnya. Selanjutnya ada windscreen atau bulu-bulu peredam angin untuk mic internalnya ZV-E10 ya. Seperti ini nyambungnya nanti ke hotsu. Cukup bagus ya menurut saya. Oke, kita taruh dulu. Selanjutnya kita dapat kabel power standar luar negeri. Ini standar USA ya. Kalau mau dipakai untuk kita di Indonesia harus beli adapter lagi. Nanti sepertinya 3-2 seperti itu. Dan kita dapat, oh ini untuk kita ya, untuk di Indonesia ada juga kabel power khususnya. Dan kita dapat apa lagi? Oh ini dapat yang versi Singapura lagi. Ini versi Singapura, colokannya beda dan kita perlu adaptor tambahan. Lalu selanjutnya ada baterai NPFW5T. Ini baterai bawaan original dari Sony ZV-E10. Dan juga ada adapter charger dari Sony juga, ini 5 volt ya. Kalau nggak salah ini 5 volt. Oke. Ini nantinya USB to Type-C untuk chargernya. Dan ini dia bintang utamanya. Body dari Sony ZV-E10. Masih terbungkus rapi ya teman-teman. Impresi pertama ringkas dan ringan banget di tangan. Nah, bodinya kita taruh dulu di meja dengan penuh kasih sayang ya. Hates. Tapi tunggu dulu, bodi kamera udah siap. Tapi ada satu benda kecil si cabai rawit yang gak boleh ketinggalan. Kalau nggak ada ini, kamera sekeren apapun cuma bakal jadi pajangan doang. Haha. Yap, ini dia memory card SanDisk Extreme SDXC UHS 1V30 kelas 10 dengan kecepatan up to 190 MB per second, kapasitasnya 128 GB. Saya beli di marketplace dengan harga sekitar 550 ribuan. Dan satu lagi, khusus untuk memori, saya sangat menyarankan beli baru. Jangan pernah beli second. Kita nggak pernah tahu umur pakai dan health value dari memori bekas. Plus, wajib hukumnya beli di official store alias toko resminya. Kenapa? Karena sekarang barang ori sama palsu itu tampilannya mirip banget. Kemasannya dicetak sama persis, sangat sulit dibedakan secara kasat mata. Tapi pas kalian lihat harganya, nah disitu kelihatan tuh bedanya, sangat jumplang. Yang palsu dijual murah, gak masuk akal. Begitu dipakai syuting proyek penting, datanya hilang, amsyong jadinya. Jadi mending keluar uang lebih sedikit di official store, tapi hati tenang, data aman. Oke, yuk kita unboxing memorinya, kita buka klipnya, dan seperti ini memorinya. Selanjutnya kita ambil kameranya dan buka pintu kompartemen di bawah bodi, lalu kita masukkan memorinya ke slot seperti ini posisinya, dan kita dorong sampai bunyi klik ya.
Nah, mantap, memori sudah terpasang sempurna. Selanjutnya kita pasang baterainya. Oke, kita dorong dan kita tutup kembali, tutup kompartemennya. Nah, sekarang kita coba tes nyalakan ya. Kita geser ke on. Loh, kok nggak hidup ya? Jangan panik ya teman-teman, jangan panik. Kita coba tes charger dulu. Bagi kalian yang baru pertama kali beli kamera baru, jangan panik kalau ada kejadian kayak gini. Ini hal yang sangat wajar. Baterai kamera baru dari pabrik itu biasanya dikirim dalam kondisi kapasitas yang benar-benar kosong demi keamanan selama masa penyimpanan atau masa distribusi. Caranya kita tinggal ambil kabel dan adapter bawaannya, lalu langsung kita colok ke kameranya untuk proses charging pertama kali. Cara untuk chargernya, kita buka cap di samping dan masukkan yang tipe USB Type-C, dan pastikan juga untuk indikator lampunya menyala yang di bawah teman-teman seperti ini. Jika nanti lampu indikatornya sudah mati, berarti baterainya sudah full. Nah, selagi kita tunggu baterai kameranya terisi dan ditaruh dulu di samping, mari kita beralih ke menu utama kedua kita hari ini, yaitu unboxing lensa Sigma 16mm f1.4. Kita belinya second ya. Ini saya belinya second dengan varian yang no jamur di harga 4,5 dan ada diskon 500.000 karena belinya di 5,5 kemarin bareng sama bodinya. Lensa ini akan menjadi pasangan sehati dari bodi ZV-E10 ini. Ini adalah Sigma 16mm f1.4 DCDN Contemporary, berbeda dengan bodi yang baru. Untuk lensa ini saya sengaja beli second alias bekas pakai. Saya dapat ya seperti yang saya bilang barusan di harga sekitar 4 jutaan saja. Kenapa beli second? Karena untuk lensa asalkan fisiknya dirawat dengan baik dan optiknya bersih, performanya bakal 100% sama dengan lensa baru. Tapi kita bisa hemat budget lumayan banyak. Lensa Sigma ini adalah lensa legendaris untuk ekosistem Sony APS-C focal length 16mm. Itu setara dengan 24mm di full frame ya. Pas banget buat ngevlog atau bikin konten studio kayak gini. Karena ruang pandangnya luas ditambah bukaan f1.4 yang bikin latar belakang jadi bokeh, blur, estetik, dan tajam banget di kondisi minim cahaya. Oke, kita taruh dulu lensanya, kita cek lagi bodinya ada apa saja selain lensa. Dan ini ada wadahnya seperti biasa. Ini juga ada beberapa manual booknya, masih ada meskipun kita beli second. Dan ini juga ada semacam invoice waktu pembelian awal. Dia belinya di harga sekitar 5.160.000 ya dulu waktu beli barunya. Dan semoga performanya masih oke, beneran tidak ada jamur dan lain sebagainya. Oke, kita taruh dulu, kita kembali lagi ke lensanya, kita cek lagi apakah benar-benar masih bagus atau ya perlu kita retur ulang. Kita buka cap sun hoodnya, buka lagi. Nah, ini bodinya masih mulus ya teman-teman, tulisannya belum pudar. Sekarang kita cek yang paling krusial, optik kaca depan dan belakang. Oke, masih bersih banget, gak ada jamur sesuai dengan deskripsi, gak ada baret, dan debu mikro pun satu kayaknya. Sellernya ini jujur ya, dan ngerawat barangnya dengan baik. Pembelian second kali ini ya memuaskan lah menurut saya. Oke, kita taruh dulu. Nah, untuk baterai rasanya sudah cukup terisi buat sekedar setup awal dan tes fungsi. Nah, sebelum kita pasang lensanya, kita cek kembali dari sensor mirrorless-nya apakah mulus, dan ternyata masih mulus ya, tidak ada debu sama sekali. Dan selanjutnya saya pasangkan rigs dulu, karena sebelumnya saya sudah punya kits dari Small Rigs dan ini dia barangnya.
ini berfungsi untuk sebagai proteksi kalau ada benturan, dan yang paling penting banyak lubang bautnya buat pasang aksesoris tambahan seperti mikrofon atau lampu studio nantinya. Dan untuk cara pemasangannya tinggal di baut-baut aja di bagian bawah. Setelah itu kita pasang lensanya. Kita buka dulu capnya dari masing-masing bodi dan di lensanya. Dan untuk pemasangannya cukup mudah sekali. Tinggal kita samakan di titik putih ini dan kita sejajarkan dengan bodi kameranya. Setelah itu dimasukkan dan diputar searah jarum jam sampai bunyi klek. Nah, kalau seperti itu berarti lensa sudah masuk dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan lagi. Dan yap, menyala dengan sempurna. Nah, ini pengaturan awalnya mulai dari pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu klik saya mengerti, ini untuk aplikasinya nanti. Dan kita klik masuk. Nah, setelah itu pemilihan tanggal dan waktu, kita pilih yang Jakarta, Bangkok, seperti di komputer ya, seperti biasa. Dan kita pilih untuk tanggal dan jamnya, kita sesuaikan dengan jam dan tanggal hari ini. Tanggal, sebentar saya lihat HP dulu. Tanggal 10 bulan 5 2026. Jamnya ini sekarang jam 1 ya. Jam 1 lewat 41 ya, 41 atau 40. Setelah itu kita klik oke, sudah sesuai. Format tanggal juga day, month and years sudah sesuai. Klik masuk dan kita tunggu sebentar. Setelah itu, nah ini kita tinggal buka cap depannya dan tara, sudah berfungsi dengan sempurna. Selanjutnya kita tes semua fungsi seluruh tombol, mulai dari tombol menu, tombol navigasi, tombol FN, tombol ya pokok semuanya kita cek dulu. Semuanya harus kita pastikan responsif ya, karena ini akan kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Oke, selanjutnya kita putar-putar ini tombol yang di atas untuk pemilihan exposure dan lain-lain. Oke, ini sangat responsif ya. Setiap konten adalah cerita, dan setiap cerita layak mendapatkan kualitas visual terbaik. Menggunakan Sony ZV-E10 bukan sekedar tentang menggunakan kamera, tapi tentang bagaimana kita menerjemahkan imajinasi menjadi frame yang hidup. Hari ini kita akan melihat bagaimana memaksimalkan kamera ini agar setiap detail yang kita rekam punya kedalaman cerita yang nyata. Wajib bagi saya pertama kali untuk mengatur format file ke XAVC S4K. Mengapa? Karena resolusi ini memberikan fleksibilitas luar biasa, mempertahankan setiap detail pada objek. Coba kita pakai objek Zoid Liger ini. Oke, angle-nya kurang bagus. Coba kita dari samping. Nah, seperti ini. Oke, kita di f4.0 aja ya. Hasilnya tajam, warnanya keluar. Worth it lah untuk harga segini. Dan ini hasil dari beberapa jepretan dengan setup atau setting default-nya. Coba kita sekarang di mode video. Oh ya, format XAVC S4K menjaga bitrate tetap tinggi, yang artinya informasi warna dan detail pada tekstur seperti pada Zoid Blade Liger ini tetap terjaga saat diproses di software editing nanti. Nah, coba kita ambil video dulu.
Kita zoom, maksudnya kita close up bagian ekor, dan bokehnya dapat sih. Di f4.0 aja bokehnya sudah dapat ya. Nah, seperti ini bagus ya menurut saya, sudah cukup proper sekali untuk kamera konten kreator pemula. Oke, cukup keren menurut saya, bodinya juga jadi gagah dengan lensa Sigma prime lens ini. Coba saya buat video penutup dengan kamera ZV-E10 ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, seperti ini kira-kira setup dari Sony ZV-E10 saya menggunakan lensa dari prime lens Sigma f16 f1.4 16 mm. Hasilnya cukup bagus sekali, beda dengan yang setup yang di awal video unboxing ini saya menggunakan IP12PM, dan ini hasilnya sangat bokeh sekali. Ini produk showcase-nya kita aktifkan seperti ini. Nah, ini cocok teman-teman buat yang review produk, sangat keren sekali ya. Nah, teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Bagaimana hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Like jika teman-teman suka dan dislike jika tidak suka video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.